Pandemi Corona berdampak ke semua sektor, termasuk di bidang pendidikan yang mengharuskan anak-anak belajar secara online di rumah. Yang tentunya hal ini selain membuat anak bosan, banyak orang tua merasa stres. Tugas yang diberikan oleh guru ke siswa ternyata juga lumayan banyak dibanding ketika anak masuk sekolah seperti biasanya. Assalamualaikum, semangat pagi. Ketemu dengan saya Happy Mardiana, masih setia dengan motivasi dan parenting. Saya doakan semoga yang setia menyimak channel saya bisa menjadi orang tua yang sukses mendidik anak-anaknya. Amin. Sebelum menonton video ini, silakan klik tombol subscribe serta lonceng yang ada di sampingnya supaya Moms tidak ketinggalan video-video berikutnya. Topik video saya hari ini terkait pembelajaran daring yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus dilakukan oleh anak-anak kita akibat COVID-19. Anak-anak kita mulai dari PAUD, TK, SD hingga ke jenjang berikutnya, semua menjalani pembelajaran online. Moms dapat merasakan anak-anak kita yang saat ini masuk PAUD, TK, yang merindukan bermain dengan teman-temannya, harus mengerjakan tugas yang hampir setiap hari diberikan guru lewat media sosial. Pembelajaran online atau yang disebut daring memanfaatkan media sosial, salah satunya WhatsApp sebagai sarana pembelajaran. Anak PAUD dan TK ada di mana mereka masanya bermain dengan melakukan kegiatan fisik. Di pembelajaran daring untuk anak PAUD dan TK saya nilai kurang efektif karena terkesan ada paksaan untuk anak berkecimpung dengan media sosial di HP atau laptop. Selain itu, anak cenderung dipaksakan untuk duduk ketika mendengarkan penjelasan dari gurunya. Anak-anak di setiap tahapan usianya memiliki perbedaan sejauh mana dia bisa berkonsentrasi dalam beraktivitas. Saya di sini khusus membahas tahapan usia 3-6 tahun, di mana pada usia tersebut pada umumnya anak telah masuk PAUD atau TK. Anak di usia 3-6 tahun mulai mampu berkonsentrasi dan menyelesaikan suatu tugas. Tetapi, sebagian besar aktivitas anak PAUD atau TK melibatkan gerak fisik dan bermain. Itulah mengapa agak sulit bagi mereka jika harus duduk diam dalam waktu lama dan berkonsentrasi, seakan-akan mereka dilengkapi dengan energi yang tidak ada habisnya untuk bergerak. Di usia ini terbilang kurang efektif apabila mereka harus belajar dengan cara duduk, diam, serta memegang pensil dan kertas. Dari referensi yang saya dapatkan bahwa lama waktu konsentrasi sama dengan usia dijadikan menit. Gampangnya, dalam kondisi normal, anak usia 5 tahun, maka rentang waktu konsentrasi maksimal 5 menit. Dan untuk orang dewasa maksimal 30 menit. Di sini saya sering mendapat keluhan dari orang tua yang memiliki anak PAUD atau TK bahwa anaknya tidak bisa diam, sulit berkonsentrasi. Nah, saya bertanya, dari mana mama bisa mengetahui kalau anaknya sulit konsentrasi? Dan sebagian besar jawabannya yaitu anak tidak bisa diam belajar dalam waktu lama, paling lama bisa bertahan sekitar 10 menit. Saya di sini ingin memberitahukan ke Moms supaya tidak salah memahami tentang konsentrasi, apalagi ini anak-anak ya Moms. Makanya saya menjelaskan di video saya sebelumnya tentang topik pendidikan dimulai dari memilih pasangan. Kalau belajar ilmu parenting itu penting,
Karena apa yang kita lakukan sekarang berpengaruh besar terhadap masa depan anak. Nah, fokus atau konsentrasi adalah kemampuan memusatkan perhatian dan pikiran pada satu objek atau kegiatan tertentu. Lama waktu fokus bervariasi, Mams, dipengaruhi banyak faktor, yaitu faktor lingkungan, kondisi fisik, motivasi, ketertarikan, emosi, dan tujuan. Jadi, Mams di sini sebaiknya tidak serta-merta mengatakan anak sulit berkonsentrasi. Apabila dalam belajar, anak merasa senang, tertarik dengan media yang digunakan, dia bisa berkonsentrasi dalam waktu yang lebih lama. Kembali ke usia 3-6 tahun. Saat anak fokus belajar, setelah mencapai rentang maksimal, misal anak usia 5 tahun atau 5 menit, ya, rentang maksimalnya adalah 5 menit di usia 5 tahun. Maka anak perlu istirahat sejenak, Mams. Beri waktu 5 menit supaya anak istirahat, misalnya sambil bermain. Setelah itu, jika anak tidak mau melanjutkan belajarnya, Mams juga tidak bisa memaksa anak. Mams mungkin bisa membacakan buku cerita ke anak supaya anak senang. Di samping itu, anak juga bisa belajar dengan mendengarkan cerita. Jadi, Mams perlu memahami bahwa anak perlu fokus, rileks dalam waktu belajar ya, Mams. Saya ulangi lagi. Fokus, rileks. Kalau anak dipaksa fokus, berarti ada yang bermasalah dalam diri Mams. Mengenai sekolah online yang saat ini dijalani oleh anak, saya himbau di sini Mams ataupun guru memahami kalau anak bisa duduk untuk mengerjakan tugas hanya beberapa menit saja. Dan kalau anak PAUD atau TK bisa duduk untuk konsentrasi dalam waktu 10 atau 15 menit, seperti keluhan Mams tadi di awal saya utarakan, ini perlu diapresiasi, Mams, dan tidak perlu mengatakan anak sulit konsentrasi. Paham di sini sebenarnya akibat anak PAUD atau TK sekolah online itu apa saja? Berikut penjelasannya. Pertama, anak dituntut mengerjakan tugas di rumah. Kegiatan anak PAUD atau TK pada dasarnya adalah bermain. Dalam bermain tersebut diharapkan anak dapat belajar mengenai lingkungan, alam, atau hal lain yang membuat anak senang dalam kegiatan tersebut. Jika anak PAUD atau TK diberi tugas, anak-anak menjadi bosan karena orang tua banyak yang menuntut anak supaya mengerjakan tugasnya. Sehingga anak bisa menjadi tertekan, kehilangan waktunya untuk bermain bersama keluarga. Kedua, memicu kemarahan orang tua. Banyak Mams di luar sana yang memarahi anak saat diketahui anak asyik bermain dan belum mengerjakan tugasnya. Sehingga tidak jarang anak menangis karena orang tua memaksa anak mengerjakan tugasnya. Belum lagi kalau ada cubitan, kata-kata kasar, atau bahkan pukulan dari orang tua. Sebenarnya nggak perlu juga ya Mams memaksa sampai membuat anak menangis seperti ini. Ketiga, orang tua yang belum belajar ilmu parenting seringkali meminta anak duduk diam, tidak jarang memaksa anak mendengarkan penjelasan dari gurunya ketika pembelajaran online. Kalau ini sudah saya jelaskan di awal tadi ya Mams. Jadi anak PAUD atau TK itu memiliki tingkat konsentrasi hanya beberapa menit saja sesuai dengan usianya. Dan tidak seharusnya Mams minta dia untuk duduk lama sesuai keinginan Mams. Berikut Mams yang terjadi ketika anak PAUD atau TK diminta duduk untuk sekolah online. Jadi, alangkah lebih baik memang kalau anak PAUD atau TK dibiarkan bermain
Kalau guru ingin memantau boleh, misal dalam waktu sekali seminggu mengadakan video call menyapa anak atau dengan Google Meet untuk memberikan stimulasi belajar yang menyenangkan juga buat anak. Tapi ingat, waktunya supaya tidak melebihi batas konsentrasi yang dimiliki si kecil. Orang tua dalam hal sekolah online bisa mengadakan diskusi dengan guru bagi anaknya yang sudah masuk PAUD atau TK supaya sama-sama memberikan anak cara belajar yang menyenangkan sambil bermain supaya anak tidak bosan dan tidak ada kesan memaksa di dalamnya. Nah, Mams, itu tadi sharing dari saya. Meskipun menurut saya sekolah online untuk anak PAUD atau TK kurang efektif, tetapi sudah banyak dijalankan oleh sekolah masing-masing sesuai instruksi dari pemerintah di era pandemi ini. Alangkah baiknya jika anak PAUD atau TK tidak diberi tugas sama sekali di rumah. Biarkan mereka menikmati masa kecilnya dengan bahagia.